Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Yusra. Saya akan membahas tentang seberapa pemahaman saya dari materi penanganan bimbingan konseling dalam menangani siswa yang bermasalah. Langsung saja, penanganan bimbingan konseling di di sekolah menengah ke atas bukan semata-mata terletak hanya karena adanya aturan dari perundang-undangan. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut pada penanganan dan penyingkapan kasus. Perkembangan siswa tidak selalu berlangsung secara mulus. Dengan kata lain, proses perkembangan tidak selalu berjalan dalam alur yang lurus atau searah dengan potensi dan nilai-nilai yang dianut gitu. Selanjutnya, tujuan dari penanganan dan penyingkapan kasus ini adalah agar siswa dapat menyelesaikan kasus yang terjadi pada dirinya, tidak mengulangi kasus yang sama dan bisa meningkatkan kualitas belajar agar lebih baik. Selanjutnya, hambatan dalam bimbingan konseling. Hambatan dalam bimbingan konseling adalah upaya untuk menangani masalah siswa yang bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang didapat dilakukan dengan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan konseling. Penanganan siswa yang bermasalah biasanya ketika dilakukan melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan tata tertib yang berlaku pada setiap sekolah dan juga sanksi-sanksinya. Sedangkan penanganan siswa yang bermasalah melalui bimbingan konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dan menggunakan layanan dan teknik yang ada. Misalnya, mengandalkan terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setahap demi tahap siswa tersebut dapat menyadari segala kesalahannya dan dapat menyesuaikan diri agar kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Selanjutnya, peran bimbingan konseling dalam masalah sosial siswa. Di sekolah sangat banyak ditemukan siswa yang bermasalah dengan menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku yang merentang dari kategori ringan sampai ke kategori yang berat. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah itu khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah sebagai salah satu komponen organisasi sekolah. Aturan atau tata tertib sekolah beserta sanksinya memang perlu ditegakkan agar kedepannya untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru kepentingan utama adalah berbagai usaha untuk menyembuhkan segala penyimpangan perilaku yang terjadi pada para siswanya. Oleh karena itu, disinilah yang biasanya dibutuhkan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan melalui bimbingan dan konseling. Nah, sebagai ilustrasi atau sebagai contoh, misalnya pada suatu sekolah ditemukan seorang siswi yang hamil akibat pergaulan bebas. Nah, sementara tata tertib sekolah secara tegas menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan itu harus dikeluarkan. Nah, ketika mengandalkan pendekatan disiplin saja, mungkin tindakan yang terjadi adalah yang pertama itu dengan memanggil orang tua yang bersangkutan, setelah itu menjelaskan masalah yang terjadi kepada siswa tersebut, dan kepala sekolah akan memutuskan untuk siswa tersebut agar dikeluarkan dari sekolah. Nah, jika
juga dimasukkan bimbingan atau intervensi bimbingan konseling dan di dalamnya, maka siswa dapat diharapkan untuk bisa berpikir lebih positif lagi atas masalah yang menimpanya, sehingga siswa tersebut dapat menerima dengan lapang dada. Nah, selanjutnya siswa tersebut diharapkan dapat berpikir positif, misalnya seperti tidak menggugurkan kandungannya, masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah, meskipun dalam permasalahan siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya itu ada pendekatan bimbingan konseling dalam mengatasi masalah. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan itu ada dua, yaitu pendekatan secara berkelompok dan secara individual. Teknik yang digunakan untuk membantu sekelompok siswa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kegiatan kelompok tersebut, itu biasanya dirasakan oleh setiap kelompok atau juga dirasakan oleh setiap individu yang ada di dalam anggota kelompok tersebut. Nah, teknik ini biasanya membawa keuntungan pada siswanya, misalnya seperti menghemat waktu dan tenaga, menciptakan kesepakatan bagi siswa untuk berinteraksi dan dengan konselor atau dengan pembimbing yang menggunakan siswa tersebut agar tertarik untuk membicarakan perencanaan setiap siswa itu ke depannya seperti apa. Selanjutnya, menyadarkan siswa bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya. Jadi, bukan hanya siswa yang bersangkutan saja yang menghadapi masalah tersebut, tetapi juga seluruh siswa atau kebanyakan siswa dari teman-temannya. Jadi, siswa akan terdorong untuk menghadapi kenyataan itu bersama-sama dan juga untuk berdiskusi bersama-sama. Selanjutnya, tujuan dari bimbingan konseling antara lain adalah yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan perkembangan karier. Yang kedua, menunjukkan diri dengan lingkungan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang mendatang. Yang kelima, menghubungkan seluruh potensi dengan kekuatan yang dimiliki. Dan yang keenam, memiliki kesadaran dalam diri sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, mampu melaksanakan keterampilan atau teknik secara efektif atau secara berkelanjutan. Dan yang kedelapan, mampu mengembangkan sikap positif, serta yang kesembilan itu membentuk pola-pola karir. Nah, selanjutnya, langkah dalam proses bimbingan konseling yaitu membangun hubungan konseling itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi masalah konseling. Yang ketiga, membantu konseling menyusun tujuan. Yang keempat, mendorong konseling untuk mengeksplorasi dan melakukan tindakan. Dan yang terakhir, mengakhiri hubungan konseling. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.